Islam rahmatan lil alamin ini mengajarkan dengan kelembutan. Diusahakan dengan tidak mencaci maki, begitu. Dan orang muslim, orang yang beriman yang tidak mencaci maki itu adalah orang-orang yang memang punya keimanan yang tinggi. Ya, mereka hanya berusaha. Kalau memang itu terjadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dengan jaminan itu dia tidak akan caci maki. Memang itu salah dia, tetapi dia percaya sudah takdir Allah seperti itu. Jadi insya Allah dia tidak akan caci maki. Dan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum yang satu dengan kaum yang satu saling menyalahkan, saling caci maki. Di Islam itu tidak seperti itu. Ketika ada perbedaan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Farudduhu ilallah wa rasul. Jadi kembalikanlah kepada Al-Quran ketika ada perbedaan, bukan cari caci maki. Kita ada namanya musyawarah, bukan caci maki. La yashar qaumun min qaumin. Kaum yang satu mencaci maki kaum yang satu, belum tentu yang dicaci maki itu lebih baik daripada yang mencaci. Seperti itu di dalam Al-Quran. Maka ini yang dilarang, sikap kita seorang saudara muslim ketika ada kejanggalan, ada perbedaan, bermusyawarah. Dengan tentunya dengan kejujuran dan keadilan yang tepat gitu. Musyawarah, ini masalahnya apa? Kok bisa seperti itu? Kok begini? Kalau memang kezaliman yang menang, la haula wala quwata. Sudah, kezaliman menang, la haula. Tapi kita tetap berusaha untuk melawan kezaliman itu. Ya, jadi inilah jangan, kata Allah dalam Al-Quran, kaum satu mencaci kepada kaum yang lain. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah janganlah kita, saudara yang satu dengan saudara muslim yang lain, memiliki sifat iri, dengki, hasud. Ketika ada saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita tidak boleh merasa iri. Apa yang didapatkan oleh saudara kita adalah kenikmatan kita. Ini rumusnya seperti itu. Ketika saudara kita senang, kita ikut senang. Ketika saudara kita susah, kita ikut susah. Maka sifat iri, dengki ini dilarang di dalam Al-Quran. Ini dilarang di dalam hadis Nabi. Nabi wanti-wanti menyatakan kepada kita. Apa kata Nabi? Ittaqil hasad, ittaqil hasad, ittaqil hasad. Wahai umatku, jauhilah olehmu sifat hasud. Orang kalau sudah hasud menghalalkan segala cara. Bukan hartanya saja dikorbankan, dirinya dikorbankan. Maka Nabi mengatakan ittaqil hasad, ittaqil hasad, ittaqil hasad. Jangan punya sifat hasud. Fa innal hasad, kata Nabi, maka sesungguhnya sifat hasud itu yakulul hasanat kama takulun narul hataba wal usba. Sifat hasud itu adalah seperti api yang membakar kayu bakar. Maka filosofi ini, api membakar kayu bakar. Api adalah sifat hasud yang ada di dalam saudara kita, muslim kita, diri kita. Kayu bakar adalah bahan bakar. Apa kayu bakar? Amal ibadah yang kita cari sehari-hari habis karena kita memiliki sifat hasud, iri, dan dengki. Lalu bagaimana agar senantiasa kita tidak memiliki sifat iri kepada saudara muslim kita, kepada yang lebih-lebih daripada kita, kepada yang lebih kaya daripada kita, kepada yang lebih sukses daripada kita? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan iri, tetapi kita bertawakal dan kita orang yang beriman, ada qada dan qadar Allah. Bukan berarti kita tidak lebih di bidang itu. Allah melebihkan kita, itulah Allah sudah bagi-bagi. Maka jangan ada sifat iri di antara sesama, jangan ada sifat dengki di antara sesama saudara muslim. Masya Allah, luar biasa. Artinya kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki ya Ustaz. Betul sekali. Dan tentunya
sebelum kita akhiri dengan kesimpulan, ada pertanyaan nih dari saya Ustaz. Ya, Apakah memelihara jiwa, harta, dan kehormatan saudara sesama muslim itu wajib Ustaz? Dan silakan dijawab Ustaz sekaligus betul kesimpulan sekali. pertanyaan ini. Memelihara keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka kita menjaga diri kita, menjaga saudara muslim kita, tetap menyeru. Nabi menyeru terus, Nabi berdakwah terus. Wahai, Allah itu satu, Allah itu esa. Mari kita berbuat kebaikan, kata Nabi. Walaupun diejek, dihina, tapi Nabi terus menyeru karena Nabi menganggap dia adalah saudaraku. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan sesama saudara muslim kita harus terjalin ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan dari hati ke hati. Kita tanamkan di dalam jiwa kita mencintai saudara kita melebihi daripada diri kita sendiri. Kita menahan emosional kita, tidak menyombongkan apa yang kita miliki di hadapan saudara kita, bahkan tidak menghinakan saudara kita yang mereka ada di bawah kita. Dan kita tidak mencaci, tidak mencemoohkan saudara kita, tidak menyalahkan, tidak membentak mereka, dan juga tidak memiliki sifat iri dengki kepada saudara-saudara kita, karena Allah sang pengatur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena dengan iri yang kita lakukan tidak akan berpengaruh, tidak akan berdampak kepada rezeki kita. Yang harus kita lakukan bukan iri kepada saudara kita yang berhasil, tapi mohon penjelasan dari saudara kita, kenapa Anda bisa berhasil? Bagikan ilmu itu kepada aku, maka aku akan seperti Anda. Seperti itu. Maka dengan demikian, pointer-pointer yang tadi kita sudah bahas, insya Allah kita akan menjadi saudara seperti yang diperintahkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, yang menganggap orang lain adalah diri kita sendiri, yang menganggap sakit orang lain, kita pun sakit. Senang orang lain, kita pun senang. Bagaimana saya akan memarahi dia? Kalau saya dimarahin orang lain, begitu sakitnya saya. Bagaimana saya akan menjolimi dia? Kalau saya dijolimi oleh orang lain, pasti saya akan rugi. Itulah yang harus kita tanamkan agar senantiasa sikap kita betul-betul terpelihara menjadi saudara yang saling asah asih asuh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.